Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trias Akmalia, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Ambon. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Aljabar Linier yang dibimbing oleh Bapak Jafar Lesi MSI PhD, dosen Institut Agama Islam Negeri Ambon, dan Dr. Wahyu Hengki Irawan MPD, dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Adapun materi yang akan saya bahas dalam pemaparan kali ini yaitu nilai eigen dan aplikasinya, yang memuat definisi nilai eigen, menentukan nilai eigen, vektor eigen dan hubungannya dengan nilai eigen, aplikasi nilai eigen, dan kesimpulan. Nilai eigen merupakan konsep dalam aljabar linier yang digunakan untuk memahami transformasi linier dan aplikasinya di berbagai bidang. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi nilai eigen. Jika A adalah matriks n kali n, kemudian vektor tak nol x berada di Rn, disebut vektor eigen dari A jika AX sama dengan lambda X untuk suatu lambda elemen bilangan real. Skalar lambda disebut nilai eigen dari A. Secara matematis, nilai eigen didefinisikan sebagai skalar lambda yang memenuhi persamaan AX sama dengan lambda X, di mana A adalah matriks persegi berukuran n kali n, X adalah vektor bukan nol berukuran n kali 1 atau biasa disebut juga sebagai vektor eigen atau eigenvektor, dan lambda adalah skalar yang disebut sebagai nilai eigen dari matriks A. Cara menentukan nilai eigen. Untuk menentukan nilai eigen dari matriks A yang berukuran n kali n, maka kita perlu memperhatikan kembali definisi vektor eigen dan nilai eigen, yaitu AX sama dengan lambda X. Bentuk ini dapat kita tulis menjadi AX sama dengan lambda IX, lambda I kurang A dikalikan X sama dengan 0, A kurang lambda I dikalikan X sama dengan 0. Agar lambda dapat menjadi nilai eigen, maka harus ada penyelesaian yang tak nol dari persamaan ini. Maka persamaan A kurang lambda I dikalikan X sama dengan 0 akan mempunyai penyelesaian tak nol atau mempunyai penyelesaian non-trivial jika dan hanya jika determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Di mana det adalah determinan, A adalah matriks persegi berukuran n kali n, I adalah vektor identitas berordo sama dengan A, dan lambda adalah skalar yang disebut sebagai nilai eigen dari matriks A. Persamaan di atas dikenal sebagai persamaan karakteristik dari matriks A, dan akar-akar yang memenuhi persamaan tersebut adalah nilai-nilai eigen atau nilai-nilai karakteristik dari matriks A. Determinan lambda I kurang A ekivalen dengan F lambda, yaitu berupa polinom dalam lambda yang dinamakan polinom karakteristik. Contoh soal, diberikan matriks A sebagai berikut. A sama dengan 4, 1, 2, 3. Tentukan nilai eigen dari matriks A di atas. Untuk mencari nilai eigen, kita perlu menemukan skalar lambda yang memenuhi persamaan karakteristik det A kurang lambda I sama dengan 0, di mana I adalah matriks identitas berukuran 2 kali 2, yaitu
1, 0, 0, 1. Maka matriks A kurang lambda I akan menjadi 4, 1, 2, 3 kurang lambda 0, 0, lambda sama dengan 4 kurang lambda 1, 2, 3 kurang lambda. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari determinan dari matriks A kurang lambda I di atas. Determinan A kurang lambda I sama dengan 4 kurang lambda kali 3 kurang lambda kurang 1 kali 2. Sama dengan 4 kurang lambda dikali 3 kurang lambda kurang 2. Sama dengan 12 kurang 4 lambda kurang 3 lambda tambah lambda kuadrat kurang 2. Sama dengan lambda kuadrat kurang 7 lambda tambah 10. Dari sini kita dapatkan persamaan karakteristiknya, yaitu lambda kuadrat kurang 7 lambda tambah 10 sama dengan 0. Untuk menemukan nilai-nilai lambda, maka kita perlu memfaktorkan persamaan karakteristik di atas, sehingga akan diperoleh lambda kurang 5 dikali lambda kurang 2 sama dengan 0. Sehingga nilai-nilai eigen yang diperoleh adalah lambda sama dengan 5 dan lambda sama dengan 2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai eigen dari matriks A 4, 1, 2, 3 adalah lambda sama dengan 5 dan lambda sama dengan 2. Vektor eigen dan hubungannya dengan nilai eigen. Vektor eigen adalah vektor yang arahnya tidak berubah walaupun telah mengalami transformasi linier oleh suatu matriks persegi. Sama dengan nilai eigen, secara matematis vektor eigen didefinisikan sebagai vektor yang memenuhi persamaan AX sama dengan lambda X, di mana A adalah matriks persegi berukuran n kali n, X adalah vektor bukan nol berukuran n kali 1 atau biasa disebut juga dengan vektor eigen atau eigenvektor, dan lambda adalah skalar yang disebut sebagai nilai eigen dari matriks A. Dari persamaan ini, AX adalah hasil dari transformasi linier matriks A terhadap vektor X, dan lambda X adalah hasil perkalian skalar lambda dengan vektor X. Jika hasil transformasi linier hanya mengubah skala atau panjang vektor tanpa mengubah arahnya, maka X adalah vektor eigen dari matriks A dan lambda adalah nilai eigen yang bersesuaian. Adapun sifat-sifat vektor eigen adalah: yang pertama, tidak berubah arah. Setelah transformasi oleh matriks A, vektor eigen tetap berada pada garis lurus yang sama dengan vektor awalnya, meskipun panjang atau skalanya bisa saja berubah. Yang kedua, berhubungan dengan nilai eigen. Setiap nilai eigen memiliki satu atau lebih vektor eigen yang bersesuaian. Vektor-vektor inilah yang membentuk ruang vektor dan disebut ruang eigen. Dan yang ketiga, tidak sama dengan vektor 0. Vektor eigen haruslah vektor bukan 0 karena vektor 0 tidak memiliki arah, sehingga tidak relevan dengan definisi vektor eigen. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh. Misalkan A 30 8-1 dan X 12 merupakan vektor eigen dari A dengan nilai eigen yang berkoresponden lambda sama dengan 3. Karena AX sama dengan 30 8-1 kali 12 sama dengan 36, itu sama dengan 3X. Maka kita bisa lihat vektor eigennya yaitu 12, dan setelah mengalami transformasi linier menjadi 36 atau 3 kali lebih panjang dari vektor awalnya.
Pembahasan terakhir yaitu aplikasi nilai eigen. Nilai eigen atau vektor eigen memiliki berbagai aplikasi, antara lain dalam analisis getaran, nilai eigen digunakan untuk menentukan frekuensi natural dari sistem. Dalam bidang sosial ekonomi, nilai eigen dapat membantu untuk memodelkan pertumbuhan ekonomi dan dinamika populasi. Metode seperti Principal Component Analysis atau PCA menggunakan nilai eigen untuk menemukan arah utama variansi dalam data. Dan dalam ilmu grafika komputer, khususnya dalam transformasi dan rotasi objek, nilai eigen membantu memahami skala dan orientasi objek. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa nilai eigen adalah alat yang sangat berguna untuk memahami dan menyederhanakan banyak jenis transformasi linier, terutama dalam kasus ketika sistem dinamis atau dataset besar terlibat. Demikian presentasi saya, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Dari nilai eigen kita belajar bahwa ada aspek dalam sebuah sistem yang tetap kokoh meskipun terjadi transformasi. Seperti halnya prinsip hidup yang kuat tetap berdiri meskipun didera perubahan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.